Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Tidak henti-hentinya kita berdoa semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, materi kita selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita memasuki pembelajaran 5, menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Boleh anak-anak ustazah buka buku dinasnya halaman 203. Buku dinas yang tema 2 ya, halaman 203. Mari kita simak video yang ustazah berikan ya. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, kita akan belajar tentang pengamatan keragaman benda. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan ini adalah bola, kayu, dan balon. Petunjuknya, amatilah alat dan bahan tersebut satu persatu. Ini adalah bola yang akan kita amati nih adik-adik. Ciri-ciri dari bola ini bentuknya bulat. Warnanya macam-macam, ada merah, kuning, ungu, hijau, putih, hitam, dan lain sebagainya. Ini terbuat dari plastik dan karet. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Ini termasuk dalam benda padat, tetapi di dalamnya itu berisi benda gas, sehingga membuat bola ini menjadi menggelembung. Benda berikutnya yang kita amati adalah kayu. Ciri-ciri dari kayu adalah ada yang bentuknya bulat, ada yang papan persegi panjang. Warnanya coklat, keras, dan kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu, termasuk dalam benda padat. Benda yang kita amati adalah balon. Nah, ciri-cirinya apa ya dari balon ini? Bentuknya bulat, berisi udara atau gas. Warnanya warna-warni, ada putih, biru, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Terbuat dari karet adik-adik, sehingga ini bisa melam, jadi bisa menggelembung karena terbuat dari karet. Kegunaannya untuk bermain atau untuk hiasan juga bisa. Termasuk dalam benda padat dan isinya adalah benda gas. Nah, itu tadi 3 benda yang kita amati bersama-sama. Nah, itu tadi sedikit penjelasan menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu muatan PPKN. Nah, muatan PPKN bisa anak-anak ustazah buka buku Bupena 2A-nya halaman 160. Kalau sudah, di sini ustazah mau menjelaskan, menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Nah, sudah dibuka anak-anak semuanya bukunya. Mari kita baca bersama-sama ya. Di tempat wisata terdapat hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut aturan. Nah, ingatkan anak-anak lah, hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut aturan. Aturan dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Nah, yang harus dilakukan. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, itu tadi contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Sekarang contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman. Nah, itu tidak boleh naklah dilakukan di tempat wisata. Dan yang kedua, membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, contoh selanjutnya, hal yang harus dilakukan di rumah. Yaitu yang pertama, menjaga kebersihan kamar. Nah, kamar naklah harus kita jaga kebersihannya supaya tidak ada sarang nyamuk. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Nah, kita harus membantu ibu membersihkan rumah. Itu contoh hal yang harus dilakukan di rumah.
Banyak lagi nah kayak hal-hal yang harus dilakukan di rumah tuh, misalnya membantu ibu mencuci piring, menyapu. Nah, itu juga yang harus dilakukan di rumah. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, yang tidak boleh, yang pertama, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu. Nah, biasanya kalau pulang sekolah, kita harus letakkan di rak sepatu. Ini meletakkan sepatu tidak di rak sepatu, jadi kayak sembarangan aja. Langsung pulang sekolah, taruh sepatunya di depan pintu. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, itu hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Kita harus menjaga kebersihan rumah. Nah, di sini Ustazah ada beberapa contoh hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Mari kita simak ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Gambar yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah. Berarti ini yang harus dilakukan atau tidak? Ya, ini harus dilakukan. Maka kita beri tanda centang. Berikutnya adalah mengantri saat membeli tiket di loket. Ya, ini harus kita lakukan. Nah, ini memetik bunga di taman bunga. Ini tidak boleh kita lakukan adik-adik karena ini akan merusak lingkungan. Lalu berikutnya adalah berjalan di tempat untuk khusus pejalan kaki. Ya, ini boleh kita lakukan. Menginjak-injak tanaman. Tidak boleh adik-adik. Lalu mencoret-coret patung di museum nih. Ini di tempat wisata juga nih. Boleh atau tidak adik-adik? Ini tidak boleh kita lakukan. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita beri tanda centang nih adik-adik pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan memberikan tanda silang untuk gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Maka ini adalah kegiatan yang tidak boleh kita lakukan. Lalu kita mengejar-ngejar hewan nih adik-adik ya. Mungkin ini kucing yang mengambil makanan kita. Nah, kita tidak boleh seperti ini adik-adik. Ini tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh menyakiti hewan. Lalu membersihkan rumah. Ya, ini yang harus kita lakukan di rumah kita. Membaca sambil tidur adik-adik. Ini tidak boleh dilakukan. Menyirami tanaman boleh dilakukan. Merapikan buku di almari buku. Nah, ini yang harus kita lakukan di rumah. Bertengkar dengan adik kita. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Membantu ibu dan membantu ayah. Ini harus dilakukan. Itu adalah kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, itu tadi naklah sedikit penjelasan muatan PPKN menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Nah, dari kedua muatan tadi, yang pertama muatan bahasa Indonesia yaitu menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan, dan muatan PPKN menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya naklah. Boleh diulang-ulang lagi videonya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.